Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, imaman dan imawati yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para dosen, para instruktur, para panitia dan semuanya para peserta yang sama-sama kita hormati. Sampailah kita di penghujung untuk hari yang pertama ini pada kegiatan pelatihan instruktur Baitul Arqam Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2022. Kita bersyukur kita pada hari ini telah menyelesaikan hari pertama ya. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri untuk sementara. Dan sebelum kita istirahat atau tidur nyenyak, kita akan muhasabah ya, bermuhasabah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Fathul Qulub. Ini adalah bagian hal yang terpenting untuk kita baca dan kita bahas pada pelatihan instruktur Baitul Arqam pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, imawan dan imawati yang kami cintai, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, mari adik-adik semuanya kita buka buku Baitul Arqamnya ya, halaman 7 ya, halaman 7. Nanti setelah kita muhasabah, nanti setelah kita muhasabah kita akan bagikan ayat-ayat per kelompok untuk kita bahas setelah sholat tahajud ya besok. Menjelang subuh bertempat di Masjid At-Taqwa UMJ. Ini mohon dicatat ya teman-teman semuanya. Untuk itu, atau mungkin kita bahas dulu ya, kita bahas dulu per kelompok. Kita bahas dulu per kelompok ya. Nanti teman-teman mau dibahas dulu apa kita kasih contoh dulu ya? Kasih contoh dulu kali ya untuk Fathul Qulubnya ya. Ya Bu. Baik. Teman-teman semuanya, imawan dan imawati yang kami cintai. Baik, untuk tema yang pertama ini akan saya jelaskan atau saya berikan syarahnya ya. Tapi saya sebelum itu meminta kepada teman-teman untuk memperhatikan ayat yang kita baca halaman 7 tadarus 1 tentang ta'aruf, pembuka hati ya. Mungkin kita tidak banyak ya kita baca ayatnya, cukup satu saja sebagai sampel pada malam hari ini. Nanti kita akan jelaskan dan kita akan tadabburi makna dan kandungannya. Kepada saudara Utsman ini, Ustaz Utsman mana nih? Ini ada nih, langsung. Coba silakan antum baca ayat ini, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang bagus ya suaranya.
Kalau bisa pakai tartil, pakai itu boleh. Sarlin, kita bantu. Ya, dibaca dengan tilawah boleh. Ya, murotal boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Masya Allah. Teman-teman semuanya, imaman dan imamati, telah kita dengarkan bacaan dari saudara Utsman ya. Masya Allah, luar biasa dari bacaan dan suara beliau yang begitu menyentuh hati kita ya. Sangat bagus dan indah. Dan teman-teman, ini adalah salah satu contoh ayat yang akan kita tadabburi ya. Yang akan kita tadabburi malam hari ini, dan setiap kelompok nanti akan kita berikan tugas dan masing-masing menyiapkan satu qori, dan kemudian nanti teman-teman yang lain mewakili dari kelompok tersebut untuk memberikan tadabburnya atau kandungan ayat yang dibaca tersebut, tentunya dengan berdiskusi di dalam kelompok itu. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Itu yang berikutnya, kita langsung ke makna ayat yang telah dibacakan oleh saudara Utsman. Ini adalah tentang ta'aruf ya, ta'aruf. Mengenal satu dengan yang lainnya, karena manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, karena kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tidak bisa hidup secara individu. Kita butuh kepada orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengenal satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga bahwasanya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang, keagungan seseorang, keistimewaan seseorang itu bukan dilihat dari sukunya, bukan dilihat dari
Dari mana dia berasal? Bukan dilihat dari gantengnya, cantiknya, bukan kayanya, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ketakwaannya. Maka teman-teman, adik-adik kita, imaman dan imamati, mari sebagai kader persyarikatan rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang membuat seseorang itu mulia di hadapan Allah bukan karena kaya, bukan karena harta, bukan karena ganteng cantiknya, bukan karena kuliahnya, tempatnya bergengsi gitu ya. Bukan juga karena dia orang yang terpandang di dalam masyarakat, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik imaman dan imamati, inna akramakum indallah atqakum. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Maka takwa itu ada 4 hurufnya. Ta, qaf, waw, ya. Ta, tawadu. Qaf, qanaah. Waw, wara. Ya, yakin. Inilah yang harus ditanamkan bagi adik-adik imaman dan imamati sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah, sebagai calon-calon instruktur. Jadikan diri kita sebagai seorang yang tawadhu, sebagai orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, ya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah, ya, qanaah ini bersahaja, ya. Kemudian wara, memelihara diri dari perkara-perkara yang haram, apalagi ya dari hal-hal yang syubhat saja kita pelihara diri kita, apalagi dari yang haram. Dan yang terakhir yakin bahwa segala sesuatunya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kemudian terakhir, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, Maha memperhatikan apa-apa yang kita kerjakan. Teman-teman, kita sadari bahwa tidak ada satupun amalan yang paling terpenting yang kita persiapkan selama hidup di dunia ini kecuali takwa. Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian bagi orang-orang yang berfikir. Jadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Maka takwa adalah bekal yang terbaik yang mesti harus kita persiapkan. Inilah yang pertama, tadarus yang pertama, tadabbur yang pertama pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita membuka hati kita. Kita sadar bahwa kita adalah manusia, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk yang hina. Kita ini adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina. Mata kita kotor, telinga kita kotor, mulut kita kotor, hidung kita kotor. Semua yang ada lubangnya pada diri kita ini memiliki kotoran. Bahkan mulut kita juga kotoran, ada kotoran. Semuanya ada kotor. Bahkan otak kita juga kotor.
Nah, jadi oleh karena itu, karena kita makhluk yang memiliki banyak kekurangan, maka kita perbanyaklah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, adik-adik imawan dan imawati yang saya hormati, barangkali ini saja tadarus yang pertama pada malam hari ini. Nanti adik-adik juga ya paling tidak minimalnya disampaikan seperti ini. Ya, ada penjabaran-penjabarannya, syarahnya atau tadaburnya ya dari ayat yang dibaca. Ya, nanti masing-masing silakan setiap kelompok, ya kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya mempersiapkan materinya, ya, dan kemudian nanti ada qori yang membaca satu orang dan kemudian yang lainnya atau mewakili menjabarkan, ya, menjabarkan masing-masing paling tidak 5 menit sampai 7 menit. Nah, itu barangkali bisa difahami, bisa dimengerti. Baik.